kayaknya ada temennya yang Suka sama dia. ada yang suka, namanya gue tau lah si ini gitu kan. Nah minggu lalu tuh orang tua murid tuh ketemuan. Oke. Bini gue kan yang ketemuan kan, terus kayak gue nanya ada yang orang tuanya ini nggak? Ada tuh itu. Oh dia tadi bawa anaknya si ini. Oh ya gimana? Cantik gak? Bini gue jawab gini, bab kata gitu. Masa dijawabnya gitu? Jahat. Masa jawabnya gitu, bab? jawabnya bab? Masa jawabnya Kan bab? jadi cukup tahu aja. Oh ya temenan aja kali ya. Temenan aja. Astagfirullahaladzim. Jangan Ya kan karena SMP ya temenan Iya, aja. SMP masih temenan sih. Temenan SMP. Mau dikasih bab anjing. Anaknya Mas Dikan yang bahaya deh, drummer. Iya, Iya. Oh anak lo iya, kan. drummer anak gua. Udah cerita, Udah. ada cakep. Bab. Masa tiba-tiba tiduran? Sebenarnya kita juga nggak tahu blocking gimana ya harusnya nih ya. Belum Karena tahu. studio belum jadi ya. Iya. Kalau bertiga sih bebas. Tapi dingin asik. Weh mana ada. Gila. Iya dingin sih, dingin banget. Terima kasih Cepi. Makasih Cepi. Banyak barang-barang yang mesti diterima kasihin nih. Tas gue mana tas gue? Apa? Itu kemarin yang dari Australia Sekar ya? Oh iya Sekar. udah. Udah kita, lu lagi sakit. Lu lagi sakit gila. Lu Oh, lagi ini dulu nih. muntah-muntah. Dari Udah. Lokal Delta Udah. Boy, gue juga belum. Kan lu- sekalian belum. Terima iya, kasih. Udah, gua. Makasih ya. Orang lu lagi muntah-muntah. Gue ini. lagi sakaratul maut itu. Wih, Parah. amit-amit Patra. Beneran itu gila itu. Masa sakaratul Tanya maut? Uca di mobil. Wah gila itu. Cancel cetakan Yasin. hidup. Kan muntah. Masa ngomong dari sekarang? Muntah keluar makan, keluar air, udah mau keluar arwah itu lama-lama. Udah gak ada yang keluar lagi. Parah itu. Lu sholat tobat dong. Enggak. Orang udah gitu ya. Makasih ya Iya. Sekar udah di episode sebelumnya. Udah. Sekar makasih. Iya. Gitu. Gue pakai deh. Di. Udah mulai aneh kalau udah dipakai jadi mulai aneh. Baju Meksiko atas Australia Open. Nggak nyambung. Si nyambung Sama tuh. tuh Spanyol ya. Jalu menang ya. Iya. Jalu menang. Menang judi. Jersey. Bukan judi. Jersey. Bukan judi, ini adalah ketangkasan, permainan Yoi. ketangkasan. Keberuntungan. Heeh. Iya. Pat udah Pat nggak usah dipakai dulu, kenapa sih? Pat, Gue ini Tahu Poni gua rambut ganggu. tahu. Enggak, sebenarnya yang ganggu tuh adalah karena lu berambut jadi ganggu sekarang tahu. tapi gue juga ini tau gak? Jadi punya kebiasaan baru. apa? Andukan. Lupa apalagi kalau mandi malam kan. Biasanya kan mandi malam langsung tidur ya. Ini pas mandi malam, kenapa pala gue gak enak ya masukin? Oh iya rambutnya masih basah lagi. Edan. Enggak ada yang anjir. Enggak sifat kita masih normal. Gue juga biasa aja tuh kayaknya Pat. Ini tergondrong gue selama 20 tahun. Gila lo. Lu bukan pernah Magic. gondrong seiman jirok? Wow. Mana? Wow, kaget tuh. Gue terakhir rambut panjang tuh 2006. Panjang banget terus Gue disuruh- pernah gue kayak Sansan rambut gue. Polem. Ih, polem panjang. Tahun berapa? Kuncir. Kuliah. Kuliah 2008, 2009. Like- Pernah lihat gue gondrong dia. Jelek ke situ. Jelek jelas. Kalau itu jelas. Kayaknya nggak pernah ada yang bagus deh kita gondrong-gondrongan kayak nggak ada bagus. Gue juga nggak bagus gondrong. Gue nih ntar lagi. Kalau dengan kayak gini sih Pat, gue yakin enggak sih Pat. Lu mau segondrong Halan? Anjing. Enggak lah. Wah, Pokoknya anjing, gue gondrong sampai banget. kita lihat sampai Desember nggak potong aja. Kita lihat aja Karena masih sepanjang- perawatan. Enggak, ya? tapi ini tuh belum potong sama sekali. Belum, terakhir Lebaran. Potong? Dirapihin ya. Oh. Sebelum potong lagi. Ntar kita lihat. Emang udah jelek sih emang sih sebenarnya. Kadang-kadang gue juga bingung nih. Harus diapain sih rambutnya. Soalnya dia kalau panjang ada ikal-ikalnya gitu. Iya. Mau dibelah pinggir nggak? Ya lagi inilah. Nggak tau lah. Lagi bingung juga. Lucu banget. Tapi anjing. di- Kayak sweet salt. Emang aja. Logo Switzal. Susah nih. Tapi bagus nih. Bamet bagus. Mantep. Bamet bagus. Kalau Kagak ini nggak jadi gua- kesini Bamet. Gue sih bukan masalah itunya, tapi memang bentukan rambut lu Bentuknya, rambutnya. kayak rambut sweet salt Iya, jadinya. emang. Tapi lo kemarin jadi pakai topi nggak boleh. Nggak boleh juga. Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau diusahakan jangan pakai topi. Jangan sering. Jangan sering-sering. Kalau Iya, pakai kopi asoy.
Anjir. Ini nih MC Bold and Bald nih teman-teman. Keren. Gila. Gue lucu banget. Ada self proclaim. alias enak enteng kerjaan gue karena ada Panji dan Cing April. Tinggal ngoper-ngoper. Wah, bener. Gini, kan waktu itu lu pernah ngelatih di sini jokesnya. Jadi kepake nggak? Kepake tapi punchline-nya diambil Cing April. Kok bisa? Jadi awal muncul tuh gak sendiri, ternyata langsung bertiga. Oh, langsung bertiga. Soalnya di momen terakhir Panji bilang, oh nih MC walaupun bukan dari industri stand up tapi paling disayang sama komunitas stand up. Dia bang, alhamdulillah nih karena gue hari ini udah bisa ketemu sama semua founder. Radit ini, Ko Ernest ini, Rian ini, Panji ini. Terus Panji langsung masuk. Nah gue bingung lo ketemu Isman di mana? Cing Abdul nyaut di acara Pokemon. Punchline gue. Punchline-nya diambil. Jadi kata Cing Abdul berarti itu layer 1 kalau ketebak. Iya, ya kan ketebak lu. Bukan ketebak yang nonton. Iya. Yang ketebaknya ada komediannya. Iya, tapi determinasinya ya Bang Panji sama Cing Abdul emang best sih. Ya kan gue ngikut yang itu show-nya 3 babak gitu kan. Lo kan pasti naik turun kalau lo sekali show panjang gitu kan. Lo bisa lihat dan baca keadaan dan memperbaiki kalau ada apa-apa di tengah. Ini kan lo turun. Habis turun lo naik lagi dengan harus ngasih yang sebelumnya lebih oke gitu. Keren sih. Ya emang papan atas ya. Papan atas gitu. Atas itu semuanya yang ada di panggung papan atas termasuk Udah 2 kali self proclaim teman-teman. Keren. MC cerita anehku. MC-nya Bold and Bald. Iya. Boleh. Walaupun nih gue klarifikasi juga. Gue tidak jadi tampil Jambore guys. Oh iya. Kita semua gak ada yang tampil di Jambore. Banyak yang nanya. Soalnya masih banyak mention ke gue. Nih gue kayak lo ngerti gak? Pemain di klub terus gak dipanggil timnas ya gini kayak gue kayak Trent Arnold. Nggak tahun depan makin gak diajak ya. Gak diajak. Dengan ngomong kayak gini makin gak diajak. Emang harus fair karena iya. Rulesnya dari open mic. stand up itu harus open mic, rajin open mic. Betul. Salah satu kebetulan kita bertiga gak ada yang rajin. Iya. Ya gak ada yang rajin. Gue gak tahu kalau emang harus ada buku itu. Dan gue kan lu belum tahu juga. Berkomunitas secara rutin. Jadi kayak gue tetap ayo Pak Ajis butuh apa gini stand up deh, karena sebetulnya kan materinya udah ada. Jadi nanti dia stand up-nya di acaranya Podcast Hancur aja. Di Bandung. Di Bandung ya? Iya di Bandung. Gak bisa di counter dong sama gua. Gimana kalau kan kita bertiga gak jadi tampil di Jambore. Kita di Bandung dah. Stand up? Iya. Anjing. Jangan di Bandung. Jangan di Bandung Dika mah. Enggak pasti kayak jam 2 siang sebelum penonton. Gini deh. Masa ada spesial show-nya? Gini. Terakhir kita ke Bandung itu. Setiap kita ke Bandung. Pertama di belakang. Kedua sebelum acara. Iya benar meeting. Sama tiba-tiba ada. Ingat gue. Ada bangsa. Ada teman-teman. Iya. Jangan Bandung kalau mau milih venue itu jangan Bandung. Bro, Bandung Dika. Padam bro. Padam. Aku Padam. Gini aja kalau nggak berarti kan kalau yang kemarin di Sejuk kita kan udah ngetek. Ya kan ngetek duluan. Ide lagi nih. Ide lagi. Ya, capek ya kalau Bandung capek. Enggak stand up duluan 5 menit. Kan dia belum kedengeran tuh. Gak tahu ya. Bandung Padam. Bandung lo aja. Gue kayak kemarin di Bogor. Gak gini deh, gue sama Gusman Sige pertanding gitu. Keren. Mas lawan pangerannya mas langsung lawan pangeran tuh kebenaran tuh. Gila. Kayak lu punya tim fan football ke Bandung kayak Persib sparring nih kayak gitu tadi. Masa mau langsung ngetes yang paling gedenya di sono. Lo pentakel main di Bandung kayak lawan Persib kali ya gitu. Bercanda Kang Gusman. Gila. Si Gana mah temen-temen. Tapi Bandung tuh tiketnya masih bisa dibeli ya. Iya betul. Masih bisa dibeli silakan. Gue kemarin baru pulang dari Bandung. Wah, gue kemarin di Bandung. Oh lu ini ya liburan. Pangkal Pinus. Liburan itu salah satu karena gue nggak sengaja balik ke SD gue. Ngapain? Oh reminiscing. Jadi sekarang tuh lagi viral kan ada namanya kue bolu cilaki. Wah gue gak tahu tuh. Nah lu pasti orang Bandung gak tahu. Emang orang Jakarta semua yang ada sih. Bini gue tuh yang tahu ada kue bolu Cilaki. Terus gue kayak Cilaki kayaknya nama familiar nih gitu. Ternyata di Jalan Cilaki yang mana adalah dekat SD gue. Iya betul. Persis SD gue. Terus ini tuh lo ngeliat lo kecil gitu kayak. Gue jadi kan karena dia tuh ngantrinya parah ya. Itu kan gue weekday.
si Bayangan bini gue kayaknya sih nggak ngantri kali ya karena tapi lagi liburan. Iya, tapi kan karena Bayangan weekday tapi memang musim liburan dan emang kayaknya yang ngantri orang Jakarta semua ya. Iya. Itu gue datang jam 9:30 pagi apa nggak salah. Orang udah ngantri dari jam 5. Buset. Itu ngantrinya buat bolu dong. Buat bolu pisang kue banana cake. Oh, banana cake. Banana cake cuman ada varian-variannya keju. Itu ngantrinya tuh panjang. Nah, jadi dia toko terus ada trotoar jalan terus ini lapangan ngantri udah sampai lapangan. Gokil. Terus ya udah karena ngantri jadi gue di coffee shop sebelah. Nah itu tuh jadi si kue bolu Cilaki dan pertokoannya itu adalah tempat jajan gue zaman SD ngerti gak sih? Dulu kan toko-toko ada toko-toko si Enci, toko-toko Cina gitu. Bangunannya masih sama, cuman dalamnya doang dirubah. Nah pas gue dulu di sana gue jadi flashback gitu anjing nih gue dulu di sini nih setiap dijemput jajan. Bahkan lapangan lo kalau ke kue bolu Cilaki itu lapangan itu tempat pertama kali dan terakhir gue berak di celana sih. Kenapa adalah kenangan yang buruk? Enggak, gue bahkan inget kayak anjing gue di situ pernah nahan berak di celana terus gue flashback aja semua terus gue jadi pingin di situ juga berak. Langsung kayak pun jadi pengen berak lagi. Pingin diberakin lagi. Pada berak. Udah gue akhirnya masuk ke keliling SD gue SD Priangan. Situ kayak anjing nggak banyak yang berubah ya gitu. Terus gue sempat ngitung ini tahun berapa ya? Gue kan pindah ke Jakarta tahun 94-95. Udah hampir 31 tahun yang lalu. Udah gila anjing gue sempet itu tuh sentimental gitu gue duduk ngopi sendiri kayak tanda-tanda makanya lo kemarin kayak hampir mati. Bego anjing. Cocok logi anjing. Kok jadi gara-gara itu anjing. Rasa kayak reminiscing lagi hal lalu lu. Kan dia yang bilang lo sakaratul maut sih. Oh tapi lu lihat muntah sampai gitu keluar arwah itu. Ya orang kita di sini ngetek lu kedengeran di sini. Parah itu. Iya. Tapi ya udah yang gue sih happy kemarin ke Bandung tuh happy banget makanya. Lu ke Bandung happy ya? Tahu arahnya saya sih Mas. Masnya kan pasti tahu. Habis itu akan ada lirikan ke kiri kan. Gue waktu ke Bandung ke Pengalengan juga happy banget. Main arung jeram. Gue sih waktu ke Jogja sih seru tahu. Tapi mencoba kuliner Bandung tuh emang enak sih. Nggak ada itu kuliner itu tuh semua buat kuliner yang dateng. Iya benar sih emang. Nggak ada tahu yang gue tahu. Ini buat warlock ya itu mah. Ada satu tempat gue makan di Pasar Ciapit. Ya Pasar Ciapit. Terus ada satu kafe yang isinya tuh ada perpustakaannya. Nah itu tuh isi komik-komik kita zaman kecil. Ada Tiger Wong, Tapak Sakti. Iya itu dia ambil dari situ. Dari situ tuh Tiger Wong. Dari situ terus ada pokoknya komik-komik candy zaman kecil semua lengkap di situ. Tuh kalau nggak ada anak gue mungkin gue udah setengah hari ngabisin. Lo berarti butuh 1 hari untuk lo gini. Lo butuh 1 hari. Lo gini nggak lagi mikir kayak gue butuh deh 1 hari. Iya, yang lo kemana sendiri? Gak sehari malah kayak gue pengen deh 3 hari. Pingin sebulan nggak ketemu keluarga. Mulu ya. Pingin 2 tahun mungkin. 12 tahun. Kan akan ada lirikan ke kiri lagi nih. Saya tahu. Enggak jauh saya mah aman. Pengen ini aja mencoba-coba mengulang masa kecil gua. Kalau kita dikasih waktu 3 hari di Bandung. Enggak bebas. Oh, saya sih enggak. Enggak maksudnya buat apa? Gua kan biasa. Iya, bukan di Bandung. Bener. Apapun, lu mau melakukan apa? Karena umur 3 hari bebas, me time. Lu mau ngapain dan kemana? Karena ini juga jadi concern gue di beberapa minggu terakhir. Iya. Gue ngeliat trends dia. Kalau mulu dia. Iya, trendsnya adalah kangen banget naik gunung. Ya, jadi gini. Pengen banget kabur kayaknya. Iya, bukan masalah kabur. Enggak, gue gini. Santai kok sambil juga. Kalah gue. Gue kalah deh. Iya lah, lu mah kayak gitu. Jadi kenapa emang? Gue kok agak sedih gue bersyukur dengan banyaknya pekerjaan yang masuk di gue. Tapi gue kok sedih saat gue tidak bisa memanage. Gue gak mau bekerja untuk gue pergi liburan gitu. Kayak dulu pengen banget kerja biar bisa naik liburan. Sekarang ada bisa kerjaannya banyak kok gue gak bisa. Ya, makanya lo ngeblok liburannya dulu. Jadi kerjaannya masa udah gak bisa lagi tanggal segitu. Karena gede. Tega ngerti gak? Kemarin gue misalkan udah mau naik gunung. Terus kan kalau kerjaan-kerjaan kayak kita freelance kadang seminggu Hamin 4 baru masuk. Terus budgetnya lumayan gitu misalkan. Itu suka galau. Makanya gue lagi belajar gimana ya bilang enggak ke pekerjaan gitu. Itu
masih belum bisa gua. Waktu itu kan lu udah pernah kayak gitu ya, yang sampai lu bilang tuh, gue tuh sekarang udah bisa ngomong enggak. Dia bilang enggak kalau nggak cocok kerjaannya. Bukan soal angkanya. Oh ternyata cocok semua sekarang. Angkanya bagus banget. Pantesan deh diambil semua. Kerjaannya nggak cocok, masih bisa nolak kok angkanya nggak Angkanya cocok. masuk semua. Masuk. Makanya cobalah kita berandai 3 hari kita mau ngapain dan kemana. Luar negeri boleh. Wah 3 hari mah nggak cukup, Pat. Iya sih. Luar negeri. Ya Jakarta, Indonesia lah. Jangan luar negeri. Jangan luar ya. Atau kalau lo pengen waktu sendiri, lo pengen ngapain dan kemana yang possible lo bisa lakukan Dalam sampai sekarang ini 3 hari. Sampai 3 hari sampai di akhir tahun nih misalkan Gue possibility-nya. Bandung, gue mau gue 3 hari sendirian. Ngapain aja kita kasih ini rundown nih. Oh, masing-masing ya. Oke. Ya, 3 hari ngapainnya di Bandung. 3 hari Bandung main tenis. Terus Main tenis, kayaknya sepupu gue soalnya kemarin sempet janjian gak ketemu karena dia lagi liburan juga keluar kota. Jadi salah satunya main tenis. Terus ya udah mengunjungi tempat-tempat gue kecil, kayaknya gue kayak pengen lagi. Terus kemarin kan gue juga sempet jenguk nenek gue lagi sakit, nyokapnya Ujo, nyokapnya Ujo lagi sakit. nyokap saung Respect. Ujo Kiss FM. Ujo Kiss FM bener, Iya. Ujo Kiss FM. Iya. Iya emang kan kalau ini Ujo om bener. gua. Oh emang iya? Gue belum pernah cerita ya. Belum gila. Belum gila. Oh iya. Lah, makanya gua bilang Iya sama. makanya iya. Sangkain gue Ujo juga. tuh om gua. Iya. Oh iya. Sama bokap gue Ujo tuh sepupuan jatuhnya. Kang Ujo Kiss. Kang Ujo, gue manggilnya tuh om. Gue akan manggil dia om kalau ketemu. Lah baru tahu ini Iya, kita. Iya, om gue gak pernah cerita Baru ya. gila. Sering tenis bareng ya waktu pas Iya. kita latihan. Iya bener. Itu om gue. Jadi tiap gue ke Bandung pasti gue ke rumahnya dia, ke rumah nyokapnya. Oh Ada gitu. nyokapnya kan lagi sakit sekarang. Gue kemarin kesana juga sedih karena yang salah satu yang merawat gue, bokap gue kan nyokapnya Ujo. Nyokapnya Ujo yang Iya. udah Ujo yang pertama kali nganterin gue. Jadi sekolah itu waktu itu ada SD itu karena gue belum cukup umur harus psikotes ya. Iya. Yang nganterin tuh Nyokapnya nyokapnya Ujo. Ujo, bener. Jadi gue tuh itu baru lumayan tahu ya? sentimental. Iya, baru tahu gua. Langsung gue pasti ke itu sampingnya Urban Radio kan rumahnya di situ. Selalu ke situ gue. Oke, terus kemana lagi? Pasti ke situ. Abis itu mungkin sehari. Kemarin juga kayak di Tangkal Pinus mungkin seharian pengen tuh yang cuman Udah mulai suka gunung-gunungan alam. kan gunung-gunung gak ribet gue. Orang Gue suka udaranya nginepnya suka. enak, dia nginepnya enak, Iya, makannya enak. Udara suka, orang kopernya aja di mobil. Iya, dekat sebelah. Gak usah ribet. Sebelah. Udah yang kayaknya misalnya sehari Tanggal Pinus, 2 hari kemudian jalan-jalan di Bandung. Ya udah itu aja sih. Olahraga, main tenis. 3 hari. Lu 3 hari ngapain dan kemana? Gue sih pingin 3 hari di Bandung ya. Sama. Hari ini hari kebalikan. Kayak SpongeBob. Gue nggak tahu gue beneran nggak ada. Nandika Jamil, aku punya 3 hari free untuk kamu. Kamu mau ngapain dan kemana? Ah, Di aku Jakarta aja juga boleh Iya, kan? ya boleh ya. Iya boleh. Kayaknya di Jakarta aja lah gue mah. Doing nothing. Iya. Ngapain aja 3 hari. Enggak ngapa-ngapain. Telanjang aja di apartemen. Aku sih telanjang di rumah. Terus juga gesek-gesek. Gesek-gesekin apa gitu. Nggak tahu gue tuh ini. Mungkin gue pingin ke Bandung. 3 hari ke Bandung tapi riding. Oh, gue juga deh pakai motor, ngelihat Bari motornya baru. Lo nambah dong, berarti lo 4 hari nih. Enggak, 3 hari aja. Yang hari mana yang Mas ya diganti? udah nanti aja. Dia udah biarin aja mau. Iya. Nanti pas di 3 hari itu dia mau motoran gitu kan. Enggak ke Bandungnya motoran aja. Nah. Karena ada 3 hari kan. Iya free 3 kan? hari. Boleh. Gua motoran gue. Karena lu udah lama ya gak motoran Udah lama jarak gak jauh motoran. ya? Iya, pingin motoran kayaknya di Bandung keliling-keliling terus. Gue tuh pingin ketemu sama teman-teman SMA gue. Jadi mereka tuh sering ngumpul, sering nongkrong. Tapi gue nggak pernah bisa mulu karena kan weekday mereka ngumpulnya. Iya kan lo di Jakarta. Gue lagi di weekdays. Jakarta. Kayaknya gue pingin ketemu sama teman-teman SMA gue. Terus nginep. Dan Oh, Dia nginep. kan sama teman-teman SMA, Pak. Sama teman-teman iya, SMA. SMA. Motoran, Pak. Remanisi. Iya, remanisi. Jalan-jalan gitu. Kayaknya bakalan banyak di Bandung sih. Motoran ya? Motoran gue, main padel di Bandung. Sama teman SMA. Sama teman SMA. Main Enak kan. padel. Gue baru kepikiran riding juga karena kemarin itu pas Tanggal Pinus itu tolnya dikeluarin ke Purwakarta. Jadi gue lewat Subang. Oh, lewat atas. Iya lewat atas. Sekarang mungkin kalau lewat bawah macet kali Macet ya. banget. Jadi lewat atas. Jadi treknya anjing enak gini treknya gitu. Lewat ke gunung tuh. Iya lewat gunung. Wah, enak banget nih. Lewat ke Tiap kebun 2 teh. Tiap 2 kilo.
Koperasi Merah Putih. Kopdes. Beneran itu gue Kopdes. Koperasi desa. Koperasi desa, Ya. buset Kopdes semua nih. Anjing. Gokil. Liburan dulu. Goblok. Nggak, tapi Motoran, bener. motoran. Motor Trek-treknya gua. enak tuh, kebayang motoran tuh. Apalagi ngeliat Bari badan motor, enak Iya. tuh motornya Bari kayak buat adventure. Boleh Bar, pinjem Bar. Lah nggak usah pinjem kali. Bisa kali Bar. Bisa kali, Bar. Masa nggak bisa nyupport kita juga. Kontekin Bar, boleh Bar. Bisa. Tahu Bar. So ide ada 2 kosong tempat di bawah tuh ya kan. Buat taruh motor kalian ya kan. Gue pingin, kayak gue Bandung. motoran deh. Motoran lagi pingin banget motoran. Kangen motorannya ya Kangen lu ya. iya, kangen motoran jalan-jalan jauh. Soalnya dia Kalau di sini panas. Iya betul. Nah, kalau gue lihat dia di Threads nih, dia lagi sebel dengan jalanan Jakarta. Oh Dia iya. pengen ganti EV, suka hesi. Emang ada Rame aja itu. alasan ya. Betul. Karena EV kayak Emang motor. kalau job Piala Dunia nggak berhenti ada aja Weh, alasannya. iya, betul. Ada aja alasannya. Betul. AC deh walaupun kalah. Kan duit job Piala Dunia diadu Jangan dibilangin dong. ke Argentina. Lu apa kalau lu 3 hari? Kalau gue pasti mau naik gunung. Prau, ternyata gue tidak naik gunung. Enggak naik gunung. pantai. Gue kemarin abis acara radio yang Lu duduknya tengah, emang nyaman ya kesambungan itu? enggak, tapi sudah tengah. Pak Dimas. Ya udah enggak Oh, iya, apa-apa. Iya, gue kayaknya akan di Malang. Oh, Iya. naik pesawat berarti. Gue kayak kalian lah. Nggak nyampe ya, 3 hari mah nggak nyampe. Ini Gila. gua kasih tahu ya untuk lu semua nih yang lagi pada nonton, gua kasih tahu di Bonceng Dias naik motor mendingan turun. Gua bilangin mendingan turun. Nggak mau gua. Jadi beli makan. Ayo sama gue yang naik. Lu yang nyetir nih kata Mas Tika. Sampai depan ya. Masa ada orang Dia riding aja nggak lurus tangannya. Gimana mau? Terus mau parkir, gue suruh turun. Pas boncengin siapa ya? Uca apa Dimas ya? Uca ya. Mau parkir. Caca turun dulu Ca. Apa gue tinggal Uca parkirin. Gue udah lama gak naik motor. Makanya gua anjing. pengen motoran lagi. Masa naik motor kecot. Ada orang naik motor kecot. Tapi gue pengen di Batu buat naik para layang. Gue kayak mau yang memacu adrenalin. Wih keren. Kawin lagi. Itu ada baru ngomong. Itu. Gue baru aja mau ngomong itu. Iya. Diambil Patra. Naik adrenalin lu ya. Ya naik tapi tanggung jawabnya seumur hidup Pak. Asik. Iya. Asik. Kemarin sih gue kan gue udah lama gak datang ke acara akad. Iya, Oh. Iya. gara-gara lu itu posting itu di threads. Pada mention banyak lu ya? yang mention ke gua. Anjing ya lu gara-gara lu. Nah, gue tamu doang, gue kemarin tamu. Iya tapi abis itu mentionnya ke gua. Selamat ya Mas Dika. Salah lu kata gua. Selamat gigi lu kata gua. Kok tahu? Lah, oh Maksud gue, tahu. Pak itu temennya Mas Dika juga. Anjing. Gue datang ke akad kan. Udah lama gue gak datang ke akad kan. Ternyata masih berasa sesakral itu kan akad. Ternyata masih gitu-gitu aja, sah gitu doang. Beda. Jadi kayak geter gue pas denger si suaminya itu. Kenapa? Ya itu kan janji seumur hidup setia kepada iya. yang Langsung Maha keinget ya Kuasa. kayak, gue udah janji lagi. Bukan masalah gue inget udah janji. Tapi apa? Ya nggak tahu energinya tuh beda aja pas akad nikah tuh. Emang lu baru pertama kali lihat lagi? Udah lama gue nggak datang acara akad nikah. Iya Lo ternyata langsung inget kayak, anjing gue udah nikah ternyata gitu ya. temennya diserang. Saya sih nggak mau ya. Karena kalau nanti kesini saya juga akan. Iya. Nah, karena sentimentalnya kan mungkin Lu sama. sakit aja deh. Kayak pas lagi dia sakit aman Iya, ya. kita berdua diserang mulu sekarang. Bukan, mungkin sentimentalnya sama kayak gue ngelihat lapangan depan taman si Cilaki itu. Gue gak sesentimental itu sih Pat. Tadi lo bilang geter. Iya maksud gue sakral kayak ternyata sakral ya pernian ijab kabul tuh gitu loh disaksikan. Jadi kan ada bapaknya itu ngomong dulu ke calon suaminya. Itu nangis mungkin karena gue udah punya anak sekarang gitu. Oh. Jadi kayak saya titipkan anak perempuan saya yang saya rawat dari kecil gitu-gitu tuh. Oh iya, pasti kayak ada tuh. aduh gila gue punya anak perempuan Lo langsung lagi. membayangkan ya. Iya. Kalau lu ntar yang ngomongnya. Iya gimana nih? Saya nggak bolehin kamu nikah sama anak Kayak saya. di depan gue anaknya siapa ya? Bapaknya gue kenal kayak gitu. Kayak kebayang-bayang gitunya sih lebih melo. Nih orang tua nih udah bayangan. Yep. Lo ngerasain Perasaan- anak lo SMP dulu dah. Iya. Belum ya? Tar lagi lo. Oh, tungguin. Anak gue SMA bentar lagi anjing. Gue mulai merasakan anak gue anjing udah gede. Waktu kita take di sini malam-malam. Yang malam-malam yang kita gerah tuh. Iya, iya. Kan pulang malam tuh. Set, gue buka pintu, anak gue masih bangun lagi nyeduh kopi.
Terus gue bilang, itu kita jam berapa ya? Udah 1:30 kayaknya deh. Ada. Ya udah lebih kan 1:30. Ada. Hah, kamu masih bangun bang? Lagi nyeduh kopi lagi jam segini ngapain? Mau nonton bola? Anjir, wah udah gede nih anak gue nih. Masa lagi nyeduh kopi mau nonton bola? Enggak gitu gila. Lagi nge-green. Enggak gitu. Tuh tinggal kegap ngerokok doang tuh. Lagi menyeduh kopi tuh. Wah dikit lagi nih udah SMP nih. Wah udah gede nih gue kayak. Wah udah gak bisa balik lagi nih. Udah beda nih pasti treatmentnya nih. Beda makanya. Udah beda. Lagi di SMA. Gue mau SMA anak gue. Udah sering nguping sekarang. Masa hati-hati. Iya. Nguping gimana sih? Misalnya lu lagi di mobil sama bini lu, anak lu di belakang. Lu kan kalau dulu kan ngobrol aja kan. Iya. Sekarang udah gak bisa ngobrol sembarangan tuh. Udah harus kayak Oh iya. ntar aja deh kalau anak-anak udah. Oh, bener. Iya, karena dia udah nyimak. Kalau gue mau udah aman. Gak ada. Soalnya gak ada scene. Gak ada sih ngobrol. Enggak maksudnya gue kasih tahu ya maksudnya karena Dante-nya di depan. Iya. Gue jadi ngobrolnya sama Dante gitu. bener. Jadi emang nggak ada scene itu. Iya, Maksud bener gue juga, maksudnya gitu. Iya. Kalau lu kan masih ada scene Iya. itu. Gue Dante selalu di depan soalnya. Iya benar. Kadang kan 2 mobil konvoy. Masa Kalau itu enggak ribet banget. Kalau itu enggak Masa ya. ribet banget. Kalau itu enggak. Masa susah banget sih. Cuman buat jalan doang loh. Itu loh. Gue sentimental gue. Kemarin anak gue pertama kali pakai ini putih biru. Wah itu rasanya. Yang lu posting tuh. Iya. Kita tuh ngeliat emang masih anak kecil terus. Iya bener. Masih anak kecil terus. Jadi kayak pendekatannya udah gak bisa sama nih. Iya. Sekarang udah. Entahlah tumbuh lah mereka lah. Jadi Apalagi anak cewek sih. Gue gak kebayang sih. Wah makanya. Kalau anak cewek sih lebih. Nah anak cewek tuh lebih cepat dewasanya masalahnya. Bener. Lebih cepat nanti berargumen sama lu. Iya. Sama bini lu. Kan gue tadi pagi dia mau trial ekskul. Terus gue arahin ekskulnya. Boxer dia kayaknya. Aku mau kayak boxer bisa. Ekskulnya dia aja kan kalau di sekolahnya ada public speaking gitu kan. Terus dia kan public speaking aja. Kenapa? Emang alasannya apa? Masa nanya alasannya apa? Ya enggak aku maunya gambar aja kalau enggak badminton kata dia. Ya udah tadi nyokapnya telepon tuh bini gue. Nih anaknya tetap mau ini gimana? Ya udah terserah anaknya deh. Jadi kayak udah punya argumen sendiri. Iya. Karena udah punya keinginan sendiri. Iya. Udah nggak bisa lo tahan tuh. Ya namanya juga bakalan gede. Lu belum ngerasain sih. Gue bentar lagi Iya, SMA aja udah. Oh ya udah SMA gitu. sih udah, iya. SMA Pak. Bentar lagi udah mau motoran sendiri. Iya, ya. Nggak Anak mau. lu kelas 2 ya? Kelas 3 sekarang. 3 SMP? Iya. Tahun Oh iya bener. 3 SMP tahun. Anjir, perasaan baru kemarin nyari SMP ya? Oh naik kelas 3 ya? Kelas 3. Naik kelas 3. Oh iya naik kelas 3. Padahal baru kemarin cerita di SMP-nya ada ular. Iya. Perasaan baru kemarin episode itu ya? Kagak ada udah. Yang lu pusing nyari SMP. Iya. Oh, lu kelas 3. Naik kelas 3. Tahun depan SMA. Tahun depan SMA. Anjing. SMA kelas 1 Pak. Bentar lagi izin nih. Hah? Izin Panda aku jalan sama cewek aku. Yes, gas. Lu dampingin gak? Date pertama anak lu ntar. Enggak Enggak lah ya. Masalahnya lu pasti mikirnya karena anak lu cewek. Enggak yang cowok deh. Yang cowok lu akan kayak gitu juga. Gue sih Kasian, enggak. malu ya dia. Di belakang gitu. Kasian. Enggak lah. Kasian. Tapi gue akan nanya cerita. Kayak sekarang aja gimana SMP cewek-ceweknya gitu gue nanya juga. Semalam aja Gua juga gitu. anak gue nanya. Iya. Gimana gue ketemu sama ibu kata dia gitu. Gue ceritain gue dari teman kantor dikenalin kan sama kakak ipar gue kan sekantor. Oh bisa. Emang ada masa perkenalan dulu nggak? Bilang aja pacaran dalam hati gue. Cuman dia bahasanya dialusin. Ada masa perkenalan dulu apa langsung nikah? Ada gitu gue bilang. Ntar lo masih kelas 4. Masih jauh. Kalau gue kemarin ini, jadi kan anak-anakku tuh selalu cerita memang kayaknya ada temennya yang Suka sama dia. Iya. Ada yang suka, namanya gue tau lah si ini gitu kan. Nah minggu lalu tuh orang tua murid tuh ketemuan. Oke. Bini gue kan yang ketemuan kan, terus kayak gue nanya ada yang orang tuanya ini nggak? Ada tuh. Oh dia tadi bawa anaknya si ini. Oh ya gimana? Cantik gak? Bini gue jawab gini, bab kata gitu. Masa dijawabnya gitu. Jahat. Masa jawabnya gitu jawabnya bab. Masa jawabnya Kan bab. jadi cukup tahu aja. Oh ya temenan aja kali ya. Temenan aja. Astagfirullahaladzim. Jangan Ya kan karena SMP ya temenan Iya, aja. SMP masih temenan sih. Temenan SMP. Mau dikasih bab anjing. Anaknya Mas Dika yang bahaya deh, drummer. Iya gak? Iya. Oh Anak gua iya, kan. drummer anak gua. Udah cerita. Udah. Ada cakep. Bab. Sama. Tapi emang selera. Gue inget banget. Sama-sama. Gue inget soalnya momen-momen mengenalkan pacar gue ke bokap.
Bokap gue tuh sangat selektif dari fisik banget tuh. Masa sih? Iya, bokap gue tuh sampai kayak Iya. Bokap gue gak peduli. Bokap lu gak peduli ya. Bokap tuh karena kamu kan akan make dia seumur hidup, masa bahasanya kayak gitu. Masa gitu bercandanya gitu. Kan gini, kalau apa sih terserah lah. Kan kamu juga yang make gitu. Bercanda orang Padang, orang Sumatera gitu kan. Anjing banget kata-katanya. Jadi kalau jadi misalnya kayak kakak gue ngenalin gitu kayak, masih bisa diganti gak sih tuh? Kenapa? Kamu tuh akan make dia seumur hidup loh. Straightforward itu bokap lo. Straightforward itu bokap gue zaman ini. Bokap gue gak peduli bokap gue. Yang penting anaknya suka. Nyokap gue gak pernah ngomong kalau dia gak suka. Tapi nyokap gue nggak pernah ngomong. Nyokap gue nggak pernah ngomong. Kalau bokap memang ya udah terserah, itu pilihan lo gitu kan. Kalau nyokap? Kalau dia nggak suka dia nggak ngomong. Ketika gue udah putus baru dia ngomong. Sebenarnya mama juga nggak setuju. Gitu. Kalau bokap gue ciri-ciri dia udah mulai suka setuju tuh, mobilnya dia boleh dipinjemin. Buat nganter buat apa gitu. Nih, kamu nih pakai mobil bokap. Bah, sekarang yang ini. yang sekali Rena. Yang dulu juga sih sebenarnya udah sih. Ya lo ngomong dulu juga. Makanya bokap lo suka-suka aja dulu. Sebenarnya cuman tapi emang ada yang nggak Kakak dipinjemin. gue yang agak sulit. Kakak gue yang agak sulit tuh. Lu nggak pernah tuh ngalamin gitu? Nah, ke gue kayaknya dia malah lebih heran kok lu dengan tampang pas-pasan ini lu bisa dapat ya. Iya. Iya, bokap masuk ke standar bokap lu. Masuk ke standar bokap lu. Kayaknya lu agak di luar ini nih, di atas ekspektasi bokap gua. Pas abang lo mau pinjam mobil gini, "Pak, pinjam mobil dong." "Mana cewek lo?" "Bap." Bokap lo bilang bap ya. Bokap gua sempat saking enggak setujunya sama pacarnya datang masuk kamar. Cabut. Masuk kamar. Tanda-tanda gitu ya. Masuk kamar. Sama ketakutan gua kayak cerita Hotman Paris sekarang. Gue takut gue berantem sama anak gue kalau udah gede. Iya, nanti anaknya pada speak up mulu, speak up. Takut gue. Emang Hotman Paris berantem sama lah? Ya kan cerita lagi rame di counter sama anaknya. Maksudnya kayaknya ini gue ngerasa ya, duit gue sebanyak apapun atau pencapaian gue, tapi anak gue ngelawan kayaknya. Iya bener. Kayaknya gue kayak runtuh semuanya. Runtuh tuh gue ngelihat ini kayak itu dari point of view bapak-bapak ya ngeliatnya kayak gue sih runtuh gue kayak gue nggak penting, ini udah nggak penting lagi nih buat gue kalau anak gue ngelawan kayak gini. Iya. Tapi kalau masalah jodoh atau pilihan anak kayaknya bini gue tuh yang lebih selektif ya. Kalau gue dari omongan sih iya kayaknya malah lu dah. Gue malah curiganya lu. Bini lu malah bisa ngelihat kayak secara psikolognya oke gitu. Kalau bininya paling kayak anaknya baik, terus rajin sholat imam, gitu doang tuh. Dia pasti MU apa Liverpool. Ditanya duluan itu pasti. Mobilnya apa ini pasti dia nih. Mobilnya apa? Dulu-duluan aja naik gunung sama gue. Pasti lu. Ada. Paling datang kayak sebutkan 3 lagu Malik. Masa masih di situ seleksi. Siapa tahu kan lu kan agak aneh nanti seleksi buat anak lo, yakin gue. Soalnya anak cewek, Pat. Iya gitu, sih. kan jadi harus bener-bener tahu di siapa gitu kita. Tuh masih jauh sih, udah ntar mau mikirinnya. Takut kalau dipikirin sekarang. Anak lu kelas berapa sih yang kecil? Baru masuk SD. Oh masih lama baru ya. Masuk SD. Baru masuk Tapi SD. cepet banget itu bener dah. Dia sekarang aja dia udah 7 tahun, cepet banget. Anak gue tuh masuk SD yang sekarang SMP itu pas pandemi 2020 kan. Iya. Fast forward. Iya udah 6 cepet tahun. Dia seumuran si podcast hancur ini. Iya betul. Seumuran cepet banget. Cepet banget ya gitu. Iya, makanya itu kayak kemarin anak gue kan interview Bara Suara. Terus gue bilang anakku tuh lagi suka banget Bara Suara. Terus saya mau interview Bara Suara nih. Aku ke kantor gitu. Dia datang ke kantor. Terus gue ingat tuh, gue udah ngepost juga kan. Gue inget banget masih ngegendong dia di sini nonton Bara Suara tuh gitu. Sekarang udah gede. Sekarang dia udah jadi grupisnya Bara Suara. Masa ada Gerald Situmorang datang kayak Om Gerald, masa langsung gitu. Gue bilang lu malu-malu dikit. Maksudnya emang kenal ayah, tapi kan lu jangan gitu banget lah gitu. Dia juga kaget Gerald kayak siapa nih anak kecil main Om Gerald aja. Baru datang anak lu Om Gerald aja. Oke, mungkin dengan segala macam kepusingan kita sekarang butuh kali ya 2-3 hari ya sendiri gitu ya. Kan ntar di Bandung kita enggak ya. Di Bandung kita padat banget, Patra. Penuh jadwal kita. Ada kita visit store. Kita di Lembang ya jadi ya. Nginep di villa yang kita harus nge-take podcast di situ. Kita datang ke Lembang. Enggak Bandung, nyampe Bandung visit store. Oh, Bandung visit store dulu. Survei lokasi. Malam baru ke Lembang. Gak ada waktu podcast. Enggak, istirahat dulu. Pagi ngetek podcast. Siang langsung ke lokasi. Sore ngetek podcast. Abis maghrib pulang.
Oh iya. Gak ada waktu itu Pat. Oh kayak penuh itu. mau ngantri bolu cilaki. Nggak bisa ya. Ngomong bahasa Sundanya nggak bisa ya kita. Saking padatnya kita. Saking padatnya. Untuk ngomong bahasa Sunda kita nggak bisa. Nggak bisa kita. Oh, oke. Gue mau gue ke Malang kemarin kayak ngerasa kurang gue Malang kemarin. Lu kan sempet ya kemarin ya? Minggu lalu. Iya minggu lalu. Nah, apa yang bikin lu Malang? Kalau gue kan karena punya masa kecil di Bandung gitu. Kalau Malang karena nasib lu Malang. Apa? Gak tahu ya. Apa yang bikin pertama kali lu jatuh cinta sama kota Malang tuh apa gitu? Mungkin gara-gara gue sering diapelin kali ya. Iya apel apel Malang. Nyolek. Lu satpam apel juga satpam suka apel pagi. Gak tahu buat gue kayak Malang suantai sayang aja buat gue. Nggak, pasti kan ada pertama kali lu ke Malang terus lu ngedapetin situasi apa gitu. Ya Malang pertama kali gue diajak sama teman gue itu di kota Malang terus langsung ke Bromo. Nah gue takjub tuh dengan Bromo waktu itu dengan padang lautan pasir dan lain-lain. Lo kesambet gunung Bromo masa kesambet. Iya Bromo Tengger Semeru. Terus turunlah ke kota Malang. Nah gue melihat semua orang tuh kerasa lambat. Ya, memang kayak slow pace ya. Iya slow pace banget gitu. Iya. Masa kalau itu pelok jadinya. Masa itu bukan pelok, lambat. Iya. Slow living banget gitu. Nah itu pace kalau di Jakarta kayak tadi deh gue pagi aja kayak udah lebih deket kan sekarang kantor kita kan. Iya dia pertama mulu sekarang. Gue rasa kayak gue udah paling pagi nih gitu. Dia lagi paling pagi. Deket bro. Udah sekarang bro. Iyalah. Udah deket banget sih lu ya. Pasti kayak sebelum datangnya gue udah datang. Udah mau beli nasi uduk gue. Gue juga sekarang jadi lebih pagi. Tapi gue suka nih vibes nih. Anak-anak morning person. Jadi gak ngantuk kita. Selamat pagi. Tapi lu. Enggak malam dah ya. Lu gak akan keluar jokes-jokes ngantuk lu lagi. Kalau ngetek pagi lu malam jangan tidur. Komentator Piala Dunia gue yang gak tidur. Malang apa? Nah terus gue ke kotanya. Pada saat di kotanya gue tuh pergi sama teman gue itu act like local. Jadi kita gak suka ke tempat-tempat yang banyak turisnya gitu di kota ya. Jadi kayak tempat makan apa segala macam tuh dia ngajak gue ke lokal lah gitu. Bahkan waktu itu kita ada satu hari yang nginep di rumah temennya dia warga gitu. Jadi kayak jadi enak banget tinggal di sini. Orangnya klakson aja kemarin gue pas ke Malang dicopot. Enggak. Dari mobil enggak ada. Di Malang emang enggak ada klakson gini. Gue tidak mendengar klakson sedikit pun. Satu itu. Yang kedua gue ke tempat teman gue ada pemutaran film di malam itu tuh. Jadi gue nggak nonton filmnya tapi dia ada acara pemutaran. Jadi gue nyusul ke tempatnya dia di sebuah coffee shop gitu. Dateng gue nanya sama kru yang di Malang kan, ini lokasinya gimana? Jauh kak, 20 menit. Oh iya buat di luar kota emang begitu. Sedangkan kita gitu. 20 menit mah deket banget gitu kan. Terus gue ke tempatnya disambut langsung sama ownernya. Ngobrol kayak udah kapan. Jadi se-welcome. Berarti karena kesan pertama lu waktu berkunjung ke Malang itu happy. Iya. Jadi sekarang lu jadi suka sama kota Malang. Nah ketemu sama temennya Bang Radit. Datang dia pas show-nya Radit. Dia teman SD-nya. Sekarang tinggal di Malang. Diceritain lagi sama dia. Mas enak banget saya kerja gini bisa pulang ke rumah nganter anak dulu. Enak banget ya kayak gak nyari apa-apa. Bulan ini dia pindahin orang tuanya dari Cinere ke Malang buat pindah. Kayaknya karena itu deh ya. Karena lu udah selama itu tinggal di Jakarta dengan hektiknya Jakarta. Mungkin terus ngelihat Malang yang slow living, jalanan yang nggak macet, orangnya ramah, gitu-gitu. Kayaknya lu jadi tertarik gitu. Iya itu tuh jadi kayaknya dari situ. Karena Kalimalangnya pindah Kalimalang, Malang juga. Ex Malang. Pasar Malang. Malang melintang. Soalnya si Malang itu kalau mungkin nanti kalau udah ada kereta cepat yang ke Surabaya. Bisa enak kali ya. Benar. Dari Surabaya sekarang cuma 1,5 jam ke Malang. Iya nanti kan akan katanya mau ada kereta cepatnya dilanjutin sampai Surabaya. Jadi Jakarta Surabaya tuh cuma 6 jam apa 5 jam gitu. Cuma sekarang emang masih jauh kayak tapi itu bahkan mahal banget Pat. Iya. Secara iyalah ke Bandungnya 350.000. Kayak ke Malang aja cuma ada 2 flight Batik sama Citylink kan. Garuda udah gak ada bahkan Malang. Iya pesawat gak ada. Batik sama Citylink dong. Makanya gue kemarin pulang dari Surabaya karena gue pulangnya malam. Sedangkan Malang cuma ada flight jam 9 apa 10 sama jam 1 jam 2 siang. Sore udah gak ada. Siang, no. Nanti di Bandung juga Hussein akan beroperasi lagi. Hussein Sastra Negara. Di tengah kota. Yes. Enak tuh ya. Yes, gak usah ke Kertajaya. Yang di belakang BIP ya? Belakang bukan.
Bukan BIP, IP. Istana Plaza. Istana Plaza. Betul. Iya, ke situ. Emang Kertajaya Jauh jalan? banget. Enggak jalan ya? Jalan. Oh jalan. Iya. Ya? Oh. Yang ke luar negeri tuh di Kertajaya. Oh gitu. Iya. Oh berarti beroperasi ya selama ini. Jamaah yang berangkat haji kayak gitu dari ada situ. dari Kertajaya juga. Cuman dikit aja. cuman orang-orang lebih milih ke Cengkareng karena secara akses. lebih enak ke mudah. sini Dan daripada banyak ke sono. shuttle langsung dari Cengkareng. Betul. Nanti ada di Hussein Sastra Negara lagi. Bagus. Tapi cuman penerbangan kecil sama ke dalam kota doang. Iya karena itu punya ada ke luar negeri. TNI AU. Iya memang. Rata-rata kan waktu dulu kan lapangan terbang kita kan punya AU kan. Kayak Halim, terus Jogja. Iya benar. Ada Sucipto. Malang ini Malang. Iya Malang gitu juga. Rata-rata kan punya AU kan. Iya benar landasan AU. Nggak bukan yang swasta gitu. Kayak pengen dah gue kalau ada rezeki beneran. Jadi gue semakin kan kemarin sempat kayaknya udahlah nggak possible pindah gitu-gitu ya. Dengan kemarin tuh jadi kayak hidup lagi gue keinginan buat tinggal di Malangnya. Malangbong tapi asa ya. Kalau udah serius dengerin cerita belokin sendiri dia jadi bingung ya. Kenapa gregetan untuk ada ngebelokin? Ya udah aja cerita dulu gitu ya. Enggak apa-apa Malang. Anjir banget. Nih kalau gue kemarin minggu lalu datang ke street comedy. Nah itu ya. Emang belum boleh diumumin ya pemenangnya? Apanya? Pemenang. Oh belum. Pemenangnya kita diumumin. belum boleh ngumumin siapa. Tapi terus juga itu tertutup hanya untuk anak-anak komik doang. Iya. Karena memang tidak untuk khalayak ramai. Parah ya. Waduh kacau banget pengen itu. nonton tuh gara-gara padel jadi gak bisa nonton tuh. Udah gitu padelnya nyesel ya. Nyesel. Oke, gimana apa highlight street comedy? Itu tuh antar komunitasnya Mas? Komunitas. Nanti yang menang street akan manggung di Jambore. Oh. Yeah. Yang menangnya doang. 3. Oh 3 pemenang. 3. Nggak tahu antara 3 apa 5 lah. Gue cuma kemarin 10. Gue cuma tahu si itu doang tuh ada si Habibie. Iya. Habibie udah senior ya. Iya. Banyak yang pada senior juga pada si Zidane. Oh iya Zidane. Zidane dari itu stand up-nya berapa menit sih kemarin street? 4,5 menit minimal. Paling lamanya 5,5 menit. Oh nggak ada aturan? Ada aturan atas, waktu? Ada bawah sama atas ada. Oh 4,5 sampai 5,5. Ada. Range-nya di segitu. Iya. Dar semua. Wah enggak. Enggak maksud gue ada ini gimana ya ngasih tahunya ya. Takut spoiler ya? Iya, gue takut spoiler karena Iya. soalnya ada yang wow, ada yang nya. Jadi range-nya ada semua di situ. Ada, tapi nggak banyak. Dari 10, 2 lah yang nya gitu. Aduh, jadi makanan Awe sama Bang Ajis dong. Bukan makanan Awe dan Ajis doang, makanan komunitas. Oh iya, karena yang nonton komunitas ya. Wah, lucu banget itu sebelum mulai kan ngumpul dulu masuk semua masuk. Terus ceng-cengan antar komunitas lucu banget. Oh. Itu anak-anak stand up tuh emang kayak gitu ya, ceng-cengan. Nanyain Buhun kena tuh. War ya masih war. Buhun gimmicknya gede, ketawanya nggak ada. Ini tempat ini nih. Wah, dan itu kena mental banget itu. Semua yang nggak ada disebutin satu-satu, ceng-cengan antar seru banget lah. Anak Bandung ditanyain mana nih sih anak Bandung pada hilang gitu-gitu. Wah, rame lah. Terus akhirnya ngelihat lagi Awe sama Ajis nge-MC. Iya. Katanya lucu banget tuh ya. Wah, pecah sih itu. kacau sih itu emang legend lah duo MC legend itu. Iya. Street pertama Ajis juara 1 street pertama. Iya. Oh. Ajis. Abis itu Awe kan jadi presidennya juga. Jadi rame. Terus yang nilainya itu si Rindra, Om Sam sama Bintang BT. Karena Bintang BT masih sampai sekarang itu pemilik LPM terbanyak di street comedy. Di street comedy. Iya. Paling banyak LPM-nya. Itu The Legend of Street Comedy. Iya, itu tuh ya. Oh. Jadi emang materi remote tuh berarti. Iya betul. Materi remote. Terus itu tuh nanti bakal ditayangin sebenarnya di YouTube-nya Stand Up Indo. Tapi pasti tidak banyak yang lulus sensor. Banyak sekali materi-materi yang disukai oleh Dias Dana. Alias kabur. Seru sekali. Anjir itu. Sampai berdiri sih. Baru terus ada yang juara satunya dapat motor. Oh iya. Seru banget. Hadiahnya dapat motor sama 10 juta. Tampil di Jambore. Terus ada ini gue kasih tahu aja dari Bandung ada namanya Zaldi. Ada namanya Zaldi. Dia disabilitas. Aduh.
Oh yang pakai kursi roda ya? Bukan pakai kursi roda, bawa jemuran, yang bawa jemuran. Oh iya. Bawa jemuran lagi. Oh itu kacau sih, itu dia. Jadi ada satu sesi di terakhir gitulah gitu, dicengin banget. Ya nanti spoiler kalau Spoiler. Jangan lah pokoknya. Tapi itu gak akan tayang juga itu kayaknya deh. Kayaknya gak akan tayang sih. Iya kebayang sih. Ada komika, maksudnya ada ya MC ngerosting Zaldi sih di YouTube sih nggak aman itu. Iya sih, itu aman. Sangat tidak aman teman-teman. Makanya kalau lu pingin nonton, kayaknya nanti nonton di Jambore aja karena si juara 1, 2, 3-nya yang gue udah tahu ya, yang mungkin itu akan tampil di Jambore. Itu dia. Dan kita juga konfirmasi kita tidak tampil di Jambore ya. Kita tidak tampil. Sudah dengan obrolan dengan Pak Ajis juga. Jadi mohon maaf yang masih nanya-nanya. Tapi kalau pengen tetap nonton dia stand up. Nah. Di live podcast Bandung. Silakan. Tar dulu. Tadi lu bilang lu mau stand up. Kayak di Bogor. Kayak di Bogor. Open mic. Depan dikit aja. Sayang materi. Malu kali ini ada Gusman ya. Kalau dulu kemarin Bogor kan amolan aja. Enggak apa-apa. Ternyata Salviandi nonton kita di Bogor. Ada si sapi. Si sapi ada di sebelah kanan, duduk. Nonton di Bogor. Nonton di Bogor. Oh ada ya? Iya malu gak gue. Sekarang depan Gusman lagi. Kenapa malu? Lu nanyain gak kenapa dia datang? Karena dia orang Bogor. Oh terus dia pengen nonton? Dia tahu ada si tiba-tiba live itu. Iya dan dia orang Bogor. Jadi kan gue di Bogor orangnya. Nah, jadi datang. Iya. Yasmin deket. Ya gue lihat, soalnya gue lihat di sebelah kanan nih si sapi ada. Oh ada sapi kata gue. Yang gue bingungnya adalah ngapain dia datang ya gitu. Ya maksudnya bilang aja gitu kalau mau maksudnya datang. kalau lu mau datang mah tinggal bilang ke kita aja. Nggak usah beli gitu maksudnya. Kayak anak Bandung juga banyak yang mau banyak nonton. Kamal Ocon bakalan datang. Oh kalau gitu saya makin gak jadi. Makasih. Oh thank you. Enggak ya. Lu anak Bandung tuh sudah aman. Pembuktian lo sebagai MC kesayangan komunitas stand up. Lu bilang. Tanda besar. Ya udah kalau gitu lo nge-MC deh. Nge-MC ngebuka. Ngebuka tapi ada tipis-tipis. Tipis-tipis. Jadi tapi nge-MC. takut kalau digituin. Karena orang masih ya penasaran. Ya Bang Dias gak jadi stand up lagi. Aduh gimana ya gitu. Mungkin banyak yang udah nungguin kayak aduh gue pingin lihat Bang Dias nih gimana gitu. Ya udah deh. Daripada sayang materi gue cuma mengendap ya. Itu dia ya. Kalaupun misalnya kata Ajis yaudah deh Jambore 2 tahun lagi belum tentu relate materi. Belum tentu relate. Jadi mending gue bawain aja deh. Di Bandung kali ya. Iya. Berarti kita mulai 1:30 nih karena kan gue 30 menit set. Anjir. Jangan gak mau. Gue sih tinggal dilin aja. Kalau dia mau 30 menit kasih. Lagi ada beberapa jokes yang gue rewrite. Asik. Asik. Astagfirullahaladzim. Emang keren banget nih dia nih. Itu ya berarti di Bandung 16 Agustus itu lagi long weekend ya. Iya. Lagi long weekend. Tapi kita gak ikut karena kita 16 malam pulang. Iya, enggak itu momennya lagi long weekend. Siapa tahu Sobat Gen. Iya Sobat Gen. Udah lama gak siaran nih Mas kayaknya nih Mas. Siapa tahu Sobat Gen pengen dengerin boleh ya di 98,7 ya. Siapa tahu serius. Siapa tahu Sobat Gen. Anjir ada yang dari Jakarta pengen ke Bandung juga. Iya. Ada anak-anak ini datang. Iya. Ancolisius Jakarta. Ya itu ada lagi long weekend. Iya benar, lagi long weekend. Siapin aja, gue mah siapin jaket. Yang nanya kita nginep di mana? Kita di Lembang nginep ya. Di Lembang. Iya. Di Lembang ya. Oh, waktu itu kita tuh pernah 17 Agustusan di gunung ya? Pancar. Iya benar. Bukan Pancar. Bukan ya? Di Putri. Bukan. Gunung dekat camping. Iya. Gayatri. Lembang Gayatri. Iya. 17 Agustusan. Tahun berapa ya? Panasonic. Baterai Iya enggak maksudnya tahun berapa ya? 2023 ya? Oh. 2023. Hanya 3 tahun yang lalu tuh. Oh, 17-an. 17-an. Wow. Tidak pada. Panas gila tuh. Harusnya Bang Pagi langsung pulang ya. Gak usah off-road-an. Gue doang yang seneng. Iya. 3 temen gue dulu masih berempat ya. Iya. Masih berempat tuh. Oh iya ya. Iya kan si botak kena langsung matahari palanya. Ngumpet aja dia, ngumpet. Nyesel deh ikut itu dia nyesel deh. Ngapain sih ya segini-gini. Iya benar. Minta maaf sama kalian bertiga lah. Iya benar. Yang bangun paginya dinyalain itu ya, diputerin lagu ya. Iya. Diputerin lagu kenceng-kenceng. Iya. Oh gue setenda sama Uca sama Dimas. Gue sama beliau gue. Iya lu bertiga. Gue bertiga sama mereka. Oh iya kita bertiga ya. Bertiga. Gue dapet genset di sebelah kanan. ada genset.
Dimas. Setahun setelah itu masih nanyain yang ngurus. Emang ya? Kapan lagi kesini Mas? Dia sama teman-teman podcast pada kapok. Mudah-mudahan ada lagi rezeki kayak gitu ya. Amin, amin. Jalan-jalan entah kemana lah kita juga nggak tahu. Betul. Gitu, tapi bareng-bareng lagi. Oke, berarti Bandung silakan dibeli, tiketnya Bandung. masih tersedia. Ya, 150 untuk reguler, 135 untuk yang membership karena diskon 10%. Iya, di mana tempatnya? Seraya. Seraya tuh Asia Afrika ya? Bukan. Pos Indonesia. PT Pos. Yang di Riau. Beneran yang di Riau. Oh, PT enak Pos itu. yang gede itu. Riau. Iya tahu gue Iya. seberangnya distro Heritage. Heritage. Iya, betul. Oh, Heritage es krim durian. Nggak doyan. Oh, Nggak jadi ada. nggak doyan. Mana yang doyan gitu? Berdua nggak ada yang doyan. Kalau ada Oh, yang iya, ini juga enggak ada. Nggak Oh, nggak ada doyan. yang lu juga nggak enggak mau. doyan ya. Kalau ada yang datang dari tanggal 15-nya mau makan malam bareng, boleh kali kita kabarin nih. Di Lembang. Iya. Iya. Oh, ya udah. Iya. Ya udah. Siapa tahu ya. ada yang mau naik ke Lembang. Iya, siapa tahu. Karena itu hari Sabtu macet banget ke Ya Lembang. berarti kita makan di bawah dulu. Tahu lah rundown. Lagian tiba-tiba ada Iya, ngajakin lagian makan tiba-tiba. biasa. Makan siang dah. Kita nyampe apa? Oh siang ya. Siang kan abis dari Iya, makan abis dari siang. 3 second. Coba Ayo. pilih makan siang selain Bu Imas. Lo harus keluar dari zona nyaman lo. Gue udah mengelis Apa? beberapa gue. Ada. Sambal hijau. Sama. Natuna. Natuna. Sambal hijau Gue Natuna. makan apa ya pas gue ke Bandung sama bini gue siang makan. Bentar. Kok gue Iga bakar jangkung. Enggak. Bukan yang viral-viral gitu lah. Ayam goreng KFC. Gue lupa. Rame banget tuh Gue kayaknya. kemarin nyobain itu BNB Canteen tuh. Nah. Best kan? Biasa aja gue. Burgernya. Masa sih? Burger. Lu makan BNB burger? Canteen ya bukan Oh canteen. Kalau Canteen. Bukan Iya. yang Canteen. yang burger. Bukan BNB yang burger. Mountain Boys. Iya, bukan betul. Bukan burger yang yang BNB burger. Canteen. Kalau yang Best. canteen mah sandwich kan? Iya sandwich. Iya. Iya, itu makanan bini gue banget. Gue, wow Bandung nih gue bilang. Lah yang di mana di Pascal? Di Bukan dong. Bukan. Yang Pascal burger. Iya makanya. Bukan yang di pokoknya pas lagi nunggu dapat antrian kayaknya kan Sempet. antriannya lama tuh ke Iga Bakar Jangkung dulu jadi gue makan di Iga Bakar Jangkung bini gue doang yang BNB Canteen. Oh. Itu perbedaan selera kami soal makanan. Iya. Oh ini nanti nyobain ini aja kalau mau. Apa? Aduh lupa namanya apa ya? Somai. Ayam Ayam lengket. Ayam bukan. Ayam Ayam lempeng itu berarti gancet ya. Ayam gancet Ayam- namanya. ayam basah. Aduh lupa namanya. Nanti tapi gue Ayam ini- basah. Pokoknya jangan yang terlalu turis ya. Iya enggak ini kok enggak terlalu turis. Mau atau bakmi. Oh bakmi boleh sih. Mau bakmi. Bami apa? Bakmi lezat. Wah, lezat ya? Umum nih namanya. Self proclaim dia, tenang aja. Tapi enak. Mie boleh sih. Boleh Mie. sih. Tapi yang nggak pernah failed menurut gua tuh Apa? kalau Bandung tuh ini tepung aci-aciannya. Cuanki. Cilok maksud lu? Bukan kayak Batagor misalnya. Gue tuh Oh. sering banget jajak Batagor tapi Batagor misalnya apa? bang bikin 5.000 aja bang. Batagor mana aja? Oh, pinggir jalan. Sukarema Oh, gitu. iya. Iya. Enak-enak semua soalnya. Iya, Gue iya, tuh iya. pasti jajan kayak bikin 5.000 aja bang. Kopi. Kopi ya. Makjai. Makjai umum sih. Ngantri sih. Ngantri. Tuku. Tetap tuku. Kagak, Makjai ini Bisa online Online aja. bisa, Nggak iya. usah ke situ. ada Makjai nanti bisa. bakmi lezat kalau mau. Ambil sana. Bakmi lezat. Boleh sarapan di ini ya. Anjing udah sarapan aja. Emang kita berangkat jam berapa? Kita jam berapa sih berangkat? Jam berapa sih kita berangkat? Bubur 9 naga. 9 ayam. Sembilan ayam. Bubur 9 ayam. Kita berangkat jam berapa sih? 4:30. Kemarin gue akhirnya Setengah lima. gue akhirnya gila lu. dapat si itu kupat tahu gempol akhirnya karena sepi. Iya. Akhirnya gue nyobain kupat tahu gempol boleh sih. Iya. Enak juga. tuh. Iya, ya gitu aja kan. Iya kupat tahu gempol. Iya, Kupat kan. tahu aja Kupat ternyata tahu. ya. Iya kan belum pernah aja. Iya. Kita cobalah. Ntar pokoknya di Bandung itinerary-nya kita share biar lo bisa tahu kita lagi di mana. Masa gitu. Terus kita live kayak maraton. Keren. Lah. IRL, IRL. ngeri. IRL sehari di Bandung IRL hari Sabtu ya. Si kuat tuh kayaknya. Kuat tuh. IRL. Alat kita kuat tuh. Si kuat tuh alatnya. Jaka ikut gak sih ntar? Bandung? Ikut gak? Kita Ikut full semua? tim ke Bandung. Full team. Iya, full tim. Oke lah. Tinggal Ucan Oh, ini. nanti ada. Krunya dari Bandung tapi kita nggak bawa kru tambahan dari Jakarta. Uca kan ada kru Bandung. Yoi. Pegangan, grup pegangan. Bajingan di Bandung. Iya, jelas bro. Yoi. Musisi siapa sih yang stay di Bandung? Ya banyak. Dul Sumbang. Wow. Lah, Wow. kan musisi di Salah Bandung. gue salah nanya Salah, banyak Salah masalahnya. nanya. Iya. Musisi now Musisi sekarang. yeah now
Dongker Bandung. Dongker ya. Iya. Bandung. Kemarin rame banget kan dibikin di jalan layang Pasupati tuh. Iya, bikin acara deh. Iya. Dongker sama JJ kemarin ada satu lagu baru ya. Album kalau yang Album itu. ya sama Jason Ranti. Yang terakhir album. Siapa lagi? Siapa lagi? Lu Banyak, yang Yes. Now. Yang Now Rocket Rockers tuh di Bandung Ada. ya. Rocket Rockers. Terus Bandung. Rocket Yang bisa. sama-sama 3 Second tuh Noah Haril. Anjing. Wah mintanya Noah sih saya nggak bisa ya. Iya, jangan. Mau Kalau menghubunginya 3 Second bingung. store di mana? Di Riau. Oh, Itu di yang first second, yang second. Oh iya seberangnya ya. Iya. Seberangnya ya. Iya. Deretan si Heritage jalan terus 3 Jalan Second. sebelah, betul. Iya kemarin gue lewat. Iya, Itu di situ. Iya, Ntar kita ke situ. Gede tuh. Iya, memang Deretan paling ini, gede. deretan kecelakaan Nike Ardila situ. Oh iya. Riau. Iya. Fakta lagi aja tuh. Ya, tapi bunganya udah nggak ada sekarang. Iya. Iya. Udah nggak ada Oh, bunga. dulu kasih bunga. Dulu bertahun-tahun Disimpan di situ. ditaruh selalu ada yang naruh bunga situ. Kecelakaan Nike Ardila. Berarti besok kita bawa. Nggak usah mas, nggak usah. Udah Nyekar tempat ke tempat. orang, Nyekar ke tempat kecelakaannya. Iya, nyampah banget itu jadinya mas. Boleh tapi Kalau mau ke museumnya. Museum Nike Ardila. Ada Di dia. mana? Di rumahnya. di Rumahnya dia di dekat Margahayu. oh jauh. Ada museumnya. Tahu kan kita nggak sempet ke daerah Marga. Iya betul lu. Lu Pakai gila lu. aktivitas kita penuh. Kebur gila. Bisa maaf ya. Margahayu Maaf, macet. Macet ya. kita daerah atas-atas aja. Berarti mesti Iya. keluar Motoha ya. Iya. Nggak sempet Buah Batu. gila, Soekarno Buah Hatta Batu, kan. Soekarno Hatta. Ah, Wah, jauh. jauh. Bisa. Nggak jadi maaf ya guys. Nggak jadi, Maaf nggak guys. jadi, Maaf nggak guys. jadi. Orang kita ke Lembang arahnya beda. Ya gitu apa beda arah beda. Arah Lembang ke bawah ya. Lembang ke atas mas. Mas. Tadi udah dibilangin sama yang sana. Itu Lembang namanya ke naik ke atas. atas. Margahayu ke bawah. Iya. Ya udah bisa, nggak bisa, nggak Iya, bisa. nggak Maaf ya. bisa. Maaf nyari yang Sorry. lain kita. Udah. Oke. Pesan waktu aja next time lah Semoga ya. ada waktu di Bandung kita kosong ya. Ada, iya mudah-mudahan ya. Semoga tahun ini ya. Ya adalah. Kalau ada yang mau ketemu-ketemu di Kabarin. Boleh. tanggal 15-nya ya. Ayo kabaran aja Siap. teman-teman Oke. di Bandung. Jangan Sampai lupa ketemu beli di tiketnya, Bandung. oke? 16 Agustus ya. Yoi. Dadah.